Haleluya. Ya, puji Tuhan kita bertemu lagi ya. Saudara bertemu dengan saya kali ini dalam rangka menanggapi video dari Patrice Allegro yang menyangga atau menanggapi video saya tentang penjelasan kalimat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Sebenarnya saya baru tahu dari forum intelektual GPDI, grup WA, itu pun tanggal 16 Juni oleh rekan saya, Daniel Bernard Runtukahu, dan saya sudah langsung jawab di grup WA itu dalam forum intelektual GPDI, tetapi dalam bentuk ketikan, ya, ketikan. Kemudian tadi malam saya berjumpa atau bertemu dengan seorang doktor dari GBC, Jember Bible College, dan beliau juga menyarankan lebih baik diberikan video tanggapan, begitu, bukan hanya ketikan saja, sehingga semua orang dapat tahu apa penjelasannya ya. Dan inilah videonya. Ada 2 video ternyata yang dipakai atau dibuat oleh Patrice Allegro hanya untuk menjawab video saya. Jadi dia buat 2 video singkat. Jadi ini untuk tanggapan dari video pertamanya Patrice Allegro. Ya, ini video tanggapan untuk video pertamanya dari Patrice Allegro. Yang pertama langsung saja dari menit ke 1 detik ke 46. Perlu digarisbawahi bahwa ternyata Patrice Allegro mengakui GPDI ini sebuah sinode yang trinitaris, dan dia juga ikut membantah orang-orang yang menuduh bahwa GPDI ini bagian dari Sabellianism atau Oneness gitu ya, Oneness Pentecostalism. Nah, dia di menit ke 146 dia turut membantah tuduhan tersebut atas GPDI. Ya, ini bagus. Kemudian di menit kedua detik ke 10 PA mengatakan bahwa Opler adalah teolog dari GPDI. Sebenarnya keliru. Opler bukan teolog dari GPDI karena Opler lebih dulu ada, baru ada GPDI, begitu ya. Jadi tidak mungkin Opler adalah teolog dari GPDI karena memang W.H. Opler ini lebih dulu ada dari GPDI. Bahkan dia tidak pernah kenal nama GPDI, ya, tidak pernah kenal nama sinode dalam bahasa Indonesia, Gereja Pantekosta di Indonesia. Jadi bukan ya, itu keliru. Itu disinformasi. Di menit kedua, detik ke-27, PA mengapresiasi pernyataan Iman Opler tentang Trinitas dan mengatakan bahwa hal itu penting. Jadi Patrice Allegro ini mengakui bahwa Opler ini seorang Trinitaris. Kemudian Patrice Allegro berkata, ini penting karena tanpa pengakuan iman yang benar, apapun formulanya adalah salah. Dan dalam konteks ini, PA mengakui bahwa pengakuan iman dari pengakuan iman dari Opler yang kemudian diteruskan oleh GPDI ini, pengakuan iman yang benar karena seorang Trinitaris sejati. Bahkan dalam buku karya God in His Bible, dia perlu membutuhkan ratusan halaman untuk menjelaskan, dan di situ dijelaskanlah bahwa dia ini sebenarnya seorang Trinitaris, begitu ya. Nah, mulai dari menit ketiga detik ke 10, PA ini agak mengecewakan, agak disayangkan, karena PA sebenarnya tidak memberi sanggahan terhadap data yang saya tampilkan, atau komentari terhadap didache dan data-data dari gereja mula-mula. Justru beliau malah menggunakan kembali data yang sudah saya sanggah dalam video saya, dengan argumen dan penjelasan yang sudah cukup banyak begitu ya. Seharusnya yang beliau lakukan adalah menampilkan sanggahan terhadap komentar dari didache dan data-data dari gereja mula soal rumusan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang saya tampilkan dan saya jelaskan dalam video saya, tapi dia tidak melakukannya. Kemudian lanjut di menit ketiga detik ke 42, PA mengatakan sakramen dalam tradisi Katolik memerlukan bentuk dan materi yang jelas, forma dan material, bukan hanya intensio. Ya, saya sepakat bahwa memang dalam pemikiran dan paradigma Gereja Katolik Roma yang sakramentalian, mereka pada akhirnya harus punya kesimpulan bahwa kata-kata, ya, forma itu mempengaruhi juga keabsahan dari tata liturgi termasuk dalam sakramen. Kalau formanya keliru, maka tidak sahlah. Kenapa? Karena paradigma dari
dari gereja Katolik Roma dan termasuk Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, Assyria Timur adalah sakramentalian. Berbeda dengan gereja Protestan, gereja Pantekosta, dan gereja karismatik. Kita tidak memiliki paradigma yang sama terhadap sakramen. Karena bagi mereka, contohnya ya, bagi mereka, Ekaristi ketika tubuh roti dan anggur itu berubah substansinya dari roti menjadi tubuh Kristus dan dari anggur menjadi darah Kristus, maka itu tidak perlu memerlukan iman dari penerimanya. Apakah dia percaya atau tidak? Ketika melakukan konsekrasi, maka mereka mengakui, meyakini bahwa terjadi perubahan substansi. Itulah konsep dan itu implikasi dari pemikiran sakramentalian. Makanya kita mengetahui bahwa gereja-gereja dari saudara kita di Ortodoks Timur, kemudian Ortodoks Oriental, seperti Koptik, kemudian juga di Katolik Roma, mereka sangat ketat soal kata-kata dalam liturgi, soal kata-kata baik dalam doa, formulasi ini dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak berlaku dalam paradigma ibadah gereja Pantekosta, termasuk dalam apa yang dikenal oleh kalangan Katolik Roma sebagai sakramen. Bahkan gereja-gereja Pantekosta ya di Amerika lebih condong memilih kata ordinance daripada sakramen. Karena memang bagi kita iman itu yang mempengaruhi, iman itu yang penting, iman itu yang terlibat, yang mempengaruhi dari apakah baptisan dan lain sebagainya. Baptisan itu bisa sah atau tidak, itu dari imannya. Karena dalam pandangan kita, gereja-gereja Protestan, gereja Pantekosta, di dalam baptisan itu adalah bentuk ekspresi iman. Ekspresi iman. Berbeda dengan Katolik Roma, Ortodoks Timur, dan Ortodoks Oriental, bahwa baptisan itu termasuk dalam sarana anugerah di mana kasih Allah atau anugerah Allah dinyatakan dan berpengaruh terhadap keselamatan. Jadi salah caranya tidak selamat. Demikian pula di kalangan-kalangan Ortodoks Timur dan lain sebagainya. Tetapi tidak dengan GPDI. GPDI percaya dalam pengakuan imannya bahwa keselamatan itu hanya diberikan, keselamatan itu adalah anugerah yang diterima melalui iman. Jadi keselamatan itu adalah dari iman. Nah, kemudian menit keempat, detik ke-34. PA menganggap penjelasan saya sebagai asumsi pribadi yang dapat dinilai sebagai false equivocation logical fallacy. Ya, beliau mengabaikan komentar-komentar para sejarawan gereja mula-mula yang saya tampilkan. Padahal soal dalam nama Yesus, menurut penjelasan PA adalah tafsiran yang sudah saya jelaskan dan jawab dengan tuntas dalam video saya. Lucunya, PA mengakui ujaran Thomas Aquinas, di mana ujaran yang sama saya pakai untuk menguatkan argumen saya. Karena artinya ada miss di situ ya. Saya pakai ujarannya Uskup Ambrosius dan Thomas Aquinas, tetapi dengan ujaran yang sama digunakan untuk membantah, tetapi tanpa penjelasan dan tanpa data-data yang lain untuk memperkuat argumen dia. Ya. Jadi argumen penguat saya bahwa baptisan ini saya pakai Thomas Aquinas dan Uskup Ambrosius ini dalam pengertian bahwa baptisan dalam nama Yesus itu sah. Sah. Baptisan dalam nama Yesus Kristus itu sah jika menyiratkan Tritunggal dalam imannya, dalam kredonya, bukan formula itu sendiri. Jadi persis seperti yang saya katakan di video, saya kutip kalimat dari Thomas Aquinas dan Ambrosius bahwa baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya sah. Meskipun tidak menggunakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan penjelasan mereka asalkan menyiratkan kredo yang benar, pengakuan iman yang benar. Persis seperti yang dia sampaikan di kalimat awal dari videonya dia. Ya. Jadi dia blunder sendiri. Di menit ke-5, detik ke-33, PA menyatakan bahwa ada ambiguitas kata ya itu. Dalam hal ini saya setuju. Kata ya itu bersifat ambigu. Kenapa? Karena kata ambigu itu artinya
kata yang ambigu artinya begini. Kata itu dapat multitafsir, diartikan berbeda-beda. Kemudian dia bilang begini, pantas saja GPDI sering dituduh oneness. Nah, pada kenyataannya saya tidak bisa memungkiri fakta itu, karena pada kenyataannya bukan karena formula ya, lebih tepatnya mengikuti Dr. Elia Tambunan, kalimat operasional itu dari kata ya itu pada akhirnya menimbulkan tuduhan-tuduhan. Itu kenapa? Karena sifat dari kata ya itu ambigu menurut Patrice Allegro, dan saya sepakat di sini ya. Tetapi begini, ambigu itu multitafsir sejauh apa? Sejauh dia tidak dijelaskan oleh pemilik dari kalimat itu. Ketika pemilik kalimat menjelaskan dalam bahasa kininya adalah memberi klarifikasi makna dari kalimat yang dipakai, maka sifat ambigunya itu berakhir. Karena apa? Sudah mendapat penjelasan, begitu ya. Sudah mendapat penjelasan. Jadi sifat ambigu itu arti lainnya adalah benar sejauh pemaparan dari pemilik kalimat, bukan benar sejauh dari prasangka atau praduga orang yang tidak memiliki kalimat itu. Itu pengertian dari ambigu. Di menit ke-5, detik ke-52, PA memakai logika bahasa yang menyebut kata, yaitu menyiratkan identitas ekuatif. A, B, C sama dengan D. Nah, saya sepakat bahwa itu adalah identitas ekuatif. A, B, dan C sama dengan D, itu adalah identitas ekuatif. Saya sepakat dalam hal ini. Tetapi yang perlu disadari ya, oleh Patrice Allegro, identitas ekuatif dalam kalimat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan dalam konteks pribadi Allah. Bukan dalam konteks pribadi Allah, di mana Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kalimat itu tidak sedang menjelaskan konsep pribadi Allah, karena konsep pribadi Allah sudah clear dalam GPDI, dalam pengakuan iman bahwa GPDI mengakui bahwa Allah adalah 3 pribadi dalam satu hakikat Trinitas. Itu sudah clear. Jadi kalimat dalam nama Bapa, kalimat doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu itu tidak sedang membahas soal pribadi, tetapi konsep nama Allah, atau dalam istilah teknis over the fullness of Jesus name. Ya, kita tidak menyatakan, sekali lagi ya, kita tidak menyatakan that the person of Jesus alone is the Father and the Holy Spirit too. Bukan. That the person of Jesus alone is the Father and the Holy Spirit too. Tidak, bukan itu, bukan pribadi, dan itu bukan merepresentasikan dari penggunaan kalimat dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di menit ke-6, detik ke-32, ya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa GPDI itu menganggap atau memiliki paradigma sakramen berbeda dengan sakramen yang dimiliki oleh Katolik Roma, Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, dan Assyria Timur. Dan ketika orang Pantekosta menggunakan kata sakramen, itu tidak dalam pengertian yang sama dengan Gereja Katolik Roma. Nah, fatalnya di sini adalah Patrice Allegro menggunakan paradigmanya untuk menyanggah formula dari orang yang tidak menggunakan paradigma yang dia pakai. Jadi sebenarnya ini nggak masuk sanggahannya dia terhadap kalimat yang sedang dia sanggah, Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam konteks baptisan, itu sebenarnya tidak masuk. Karena apa? Kita berbeda paradigma dalam sakramen. Kecuali sama paradigma kita, itu baru sah. Sanggahan dia itu baru sah. Kalau GPDI tegas, percaya bahwa keselamatan adalah anugerah dari Bapa yang kita terima dalam iman kepada Yesus Kristus. Ya. Poin kelima dari Patrice Allegro dalam video yang pertama, dikatakan bahwa forma, materia, dan intensio itu harus sesuai dengan maksud Kristus dan gereja. Kemudian PA memberi contoh soal ketidakabsahan baptisan yang pakai formula dalam nama Sang Pencipta, Penembus, dan Penyemangat. Nah, dalam pandangan Gereja Katolik Roma, kalimat ini tidak sah. Wah, saya juga sepakat, kalimat ini tidak sah. Kenapa?
kalimat ini tidak apple to apple dengan apa yang sedang dia sanggah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena sudah ada jelas di situ. Kalau dalam nama Bapa, dalam nama Sang Pencipta, Penebus, Penyemangat, itu tidak bisa dijadikan contoh karena tidak apple to apple dengan isu yang sedang dia sanggah dalam kalimat ini. Ya, dan di bagian akhir video, saya mengapresiasi narasi dari Patrice Allegro dan cara PA menjelaskan dan menyanggah argumen saya patut apresiasi karena apa, dalam sikap dan gesturnya dia tidak nampak bertendensi menghina atau menolak atau anti terhadap GPDI. Tidak, kalau Bapak atau saudara-saudari cermati ya, sikap dia itu berbeda ketika dia menyanggah Patrick Smith misalnya dari kalangan Calvinis dan juga menyanggah Dr. Deking Gadas. Oh, itu dia serampangan sekali menyerangnya, babi-bu dan lain sebagainya. Berbeda ketika dia menyanggah apa yang sedang saya jelaskan dalam video saya. Itu di video pertama dia. Tapi dia pada akhirnya mengupload video yang kedua, dan ini lebih bertendensi. Nanti akan saya jawab di video saya yang kedua. Kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Salve.